Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah rahimakumullah, kita akan tetap masih membahas dalam episode terakhir, episode yang ke-10 ini kita akan bahas tentang seputar hewan kurban, seputar tentang kurban. Maka sebelumnya mari kita berdoa buat guru-guru kita, buat pengarang kitab yang kita pelajari, mudah-mudahan beliau semuanya ditempatkan di surganya Allah dengan baca suratul Fatihah ila hadratina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan ma'ariful kitab, khususan aba'ana umatina jaddatina ustadina syekhina al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, dalam episode yang ke-10 ini bagaimana mereka orang-orang yang non-Islam atau non-Muslim apakah boleh memakan daging kurban. Nah, ini menjadi permasalahan tahunan, apalagi kalau seandainya di sekitar masjid itu ada tetangga kita atau mungkin masyarakat yang notabene dia adalah orang kafir atau orang non-Muslim, non-Islam itu sendiri. Boleh atau tidak? Maka harus kita garis bawahi bahwa kurban ini adalah sebuah rangkaian ibadah. Kalau kita sudah meyakini ini adalah rangkaian ibadah, maka bagaimanapun kurban itu harus sesuai dengan syariat yang ada. Dan untuk ibadah ini adalah hanya untuk orang Islam. Ini adalah hanya untuk orang Islam, untuk fakir miskin, ataupun sedekah buat orang-orang yang kaya. Nah, maka sampai seperti itu dalam kitab, dalam keterangan ini kitab Tuhfatul Muhtaj, wala yusraf syai'un minha likafirin ala nas. Tidak boleh menyerahkan sesuatu apapun dari kurban kepada orang kafir berdasarkan nas yang disebut dalam maksud ini adalah nas Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i. Tidak boleh sama sekali. Tidak boleh. Daging kurban diberikan kepada orang non-Islam, tidak boleh. Nah, yang jadi masalah itu bagaimana dengan mereka-mereka yang mereka tetangga kita yang Islam. Maka kita akan walaupun tidak boleh secara nas, tapi setidaknya kita boleh memberi. Kalau sudah hak kepemilikan daging kurban itu sudah berada pada diri kita. Jadi ketika sudah ada kejelasan hak kepemilikan daging kurban itu, atau dalam arti yang lain daging kurban itu sudah dibagikan, mungkin taruhlah kita mendapatkan daging kurban itu, kemudian kita punya tetangga, maka kita terserah, kita berikan daging yang kita miliki yang sudah menjadi milik kita itu untuk tetangga kita yang notabene adalah orang non-Muslim itu, silakan. Tapi kalau seandainya seorang panitia kemudian menyembelih hewan kurban dengan kemudian dibagi kepada fakir miskin, kemudian dibagi kepada orang kaya, akhirnya di situ orang non-Islam pun dikasih. Nah, ini yang tidak boleh. Karena kepemilikannya ini masih belum berpindah. Karena kepemilikannya ini masih statusnya adalah hewan atau daging kurban. Maka bagaimana tentang hal ini? Kalau seandainya hanya sebatas memberi makan setelah dimasak kemudian kita bagikan kepada mereka orang yang Muslim, silakan, karena status kepemilikannya sudah berubah. Di sini fa'in tubiho lahmuha fala ba'sa bi akli dhimmi ma'al muslimin minhu. Kalau seandainya itu dimasak, daging kurban itu dimasak, maka boleh dimakan oleh orang kafir dhimmi bersama umat Islam. Sekali lagi, dimasak ini karena sudah dibagi. Seperti yang kami contohkan dari awal tadi. Seandainya saya sebagai warga kemudian dapat daging kurban, kemudian ini saya kasihkan kepada tetangga saya yang non-Islam, silakan. Karena kepemilikannya sudah berpindah. Status kejelasan kepemilikannya sudah berpindah. Bukan bentuknya daging kurban lagi, tapi ini adalah sudah milik saya dan akan menjadi sedekah saya buat orang fakir, orang non muslim tersebut. Maka ini yang harus kita benar-benar garis bawahi. Maka dari itu mari kita sangat berhati-hati tentang daging kurban ini. Karena apa?
pendistribusian daging kurban ini kalau tidak sesuai, atau pembagian daging kurban ini kalau tidak sesuai dengan syariat yang ada dalam agama kita, maka statusnya bukan menjadi kurban, tapi dia akan menjadi sedekah. Mudah-mudahan kita lebih jeli dan lebih benar-benar berhati-hati dalam masalah kurban ini. Satu sisi kita harus menjaga hubungan baik kita dengan tetangga, dengan masyarakat, walaupun mereka adalah orang yang non-Islam, tapi satu sisi kita harus bisa memilah ini adalah ibadah. Tetap hablum minan nasnya kita hormati, kita kasih sedekah dia, kita bantu dia. Tapi kalau untuk kurban langsung seperti ini, maka kita harus lebih paham dan lebih jeli agar kurban kita benar-benar menjadi kurban, bukan berubah menjadi sebuah sedekah. Mudah-mudahan ini menjadi wacana buat kita semuanya, dan saya mohon maaf atas segala khilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.